Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Caikinanti dari kelompok 3.5 dengan NIM 2009046007. Kali ini saya akan membuat video pengerjaan soal nomor 1 dari praktikum AutoCAD modul 2. Sekarang langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ini tampilan dari AutoCAD-nya. Saya menggunakan AutoCAD yang tahun 2021. Di sini ada Start Drawing dan juga Recent Documents. Yang kita lakukan yaitu kita klik Start Drawing, tapi di sini saya sudah menyediakan lembar kerja di sebelahnya yang sudah tertempel foto soal nomor 1 dari modul 2. Cara menempel fotonya ini kita ke Insert, lalu kita ke Attach. Lalu kita akan otomatis ditampilkan folder-folder dan kita akan bebas memilih folder mana kita menyimpan foto soal yang ingin kita tempel. Oke, jadi kita langsung aja ke langkah pertama dari penggambaran objek. Jadi yang pertama yaitu kita membuat lingkaran yang ada di tengah yang memiliki diameter 200 mm dan juga 300 mm. Jadi kita ke Tools Draw, lalu kita ke Circle, kita pilih Center Diameter karena yang diketahui diameter, kita pilih titik spesifiknya, kita klik lalu kita ketik 200. Oke, kita lakukan hal yang sama juga dengan yang memiliki diameter 300 mm. Oke, dan di soal diketahui bahwa jarak dari satu lingkaran ini ke lingkaran yang ada di kiri dan di kanan yaitu 300 mm. Jadi kita buat garis bantu dengan Tools Draw yaitu Line. Kita tentukan titik spesifiknya, lalu kita tarik dan kita ketik 300 mm. Sama halnya dengan yang di sebelah kanan. Kita klik juga 300. Dan di sini diketahui jarak lingkaran, setengah lingkaran jari-jarinya ini jaraknya 75, tapi yang di sebelah kiri ini kita bikin garis bantu dengan panjang 75 mm, tapi dia ke atas, sedangkan yang di kanan kita buat garis bantu sepanjang 75 mm juga, tetapi dia ke bawah, sesuai dengan posisi lingkaran yang ada di gambar. Kita buat garis panjang 75 mm. Kita buat lagi di ujung kanan. Oke. Setelah itu kita buat lingkaran yang ada di kanan dan kirinya. Masing-masing lingkaran ini memiliki diameter dan di dalamnya itu memiliki diameter 75 mm. Yang di luar kita memiliki diameter 150 mm. Jadi kita ke Tools Draw yang circle lagi. Kita ke Center Diameter. Kita tentukan titik spesifiknya. Dipaskan di panjang garis yang 75 mm tadi. Kita ketik 75, lalu kita buat lagi lingkarannya dengan diameter 150 mm. Oke, kita lakukan lagi langkah yang sama dengan yang di sebelah kanan. Oke, ini bentuknya sudah mulai mirip dengan apa yang ada di soal. Langkah selanjutnya itu kita membuat lengkungannya yang ada di sini. Seperti yang ada di gambar itu, kita manfaatkan Tools Draw Circle yaitu 10 radius. Kita tentukan di titik dari mana ke mana lengkungan yang kita ingin buat. Kita tentukan, lalu kita ketik radius yang diinginkan, yaitu 400. Dia otomatis akan membentuk lingkaran yang besar seperti ini, tapi kita bisa hapus bagian tidak perlu dengan memanfaatkan tools modify yaitu trim. Dia bentuknya seperti gunting ini, kita klik aja. Lalu dia akan otomatis mengarahkan kita ke objek mana yang harus dihapus. Oke, seperti ini. Kita lakukan langkah yang sama juga dengan lengkungan-lengkungan yang lainnya. Kita ke circle lagi, yang sudah otomatis 10 radius, karena sebelumnya sudah digunakan 10 radius. Lalu kita tentukan di mana lengkungan yang kita ingin buat. Yang ini jari-jarinya 125. Kita hapus lagi bagian tidak perlu. Oke, kita lakukan lagi hal yang sama. Terus 25. Kita hapus lagi bagian tidak perlu. Kita ulangi lagi. Oh, bukan. Kita buat lagi. 400. Sebentar. Kalau misalkan lingkaran dirasa tidak pas, tidak apa-apa, diulang lagi.
Bentar. Nah, seperti ini, lalu kita hapus bagian tidak perlu. Oke, sudah jadi. Gambarnya sudah sama dengan apa yang diinginkan di soal. Lalu langkah selanjutnya itu kita membuat dimensi. Kita buat dimensi yang garisnya dulu. Kita ke tools annotation. Kita klik dimension. Lalu kita tarik yang ini panjangnya 75 mm. Kita klik aja kalau. Oke, lalu kita tarik sebelah kiri. Kita lakukan juga di yang di bawah. Kita tarik ke kanan. Oke. Dan di sini diketahui tadi panjang antar satu lingkaran dengan lingkaran yang lainnya itu 300 mm. Jadi kita buat lagi. 300 kita tarik ke bawah. Oke, kita lakukan lagi dengan yang di sebelah kanan. 300. Oke. Ini kita bisa hapus garis bantunya karena di gambar itu tidak ada garis di tengahnya. Oke. Lalu kita membuat diameter dari lingkaran-lingkarannya. Maksud saya dimensi dari lingkaran-lingkarannya. Yang ini otomatis akan diarahkan 200 mm diameternya dan juga yang ini 300 mm. Kita tarik aja. Lalu yang ini jari-jarinya 400. Kita tarik ke bawah. Yang ini jari-jarinya 125 mm. Yang ini diameter lingkarannya itu 75. Dan yang ini yang di luarnya 150. Oke, jadi ini gambarnya sudah sama seperti yang diinginkan di soal. Kita bisa zoom dulu. Oke. Sudah pas semua seperti yang diinginkan di gambar. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menyimpan hasil kerja kita. Di klik icon yang gambar folder dengan pensil ini yaitu Save As. Kita pilih penyimpanannya itu yang 2013. Lalu kita klik Save. Nah, tadi saya sudah menyimpan salah satu kopi. Dan otomatis file yang kita simpan tadi itu akan muncul di Listen Documents. Oke, sekian dari pengerjaan soal nomor 1. Terima kasih, dan sekarang kita akan menuju ke pengerjaan soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Almunawaroh dengan NIM 20090460003 dari Prodi Teknik Lingkungan 2020 kelompok 3.5 Praktikum AutoCAD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penggambaran soal nomor 2 pada modul 2. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi AutoCAD yang telah terinstall, kemudian kita pilih Start Drawing. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Halaman ini dinamakan sebagai lembar kerja. Pada bagian atas lembar kerja terdapat beberapa fitur yang telah disediakan oleh AutoCAD yang dapat membantu pengguna dalam proses penggambaran. Sebelum itu kita atur terlebih dahulu. Di Units, kemudian kita atur presisinya jadi 1 angka di belakang koma dan inci kita ubah jadi milimeter. Setelah itu kita klik OK. Kemudian setelah itu kita memasukkan gambar soal ke dalam lembar kerja untuk mempermudah kita dalam menggambar. Kita pilih Insert, kemudian pilih Attach. Setelah itu kita pilih gambarnya dan klik OK. Nah, setelah itu kita bisa segera memulai penggambarannya. Di sini, pertama-tama saya akan memulai dengan membuat lingkaran yang sebesar 43 ini jari-jarinya.
kita menggunakan tools circle, kemudian pilih center radius karena dia menggunakan jari-jari, lalu masukkan angka 43, kita enter. Nah, jadinya besar seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan lingkaran ini ke bagian tengah lembar kerja. Begitupun juga dengan gambar soalnya ya. Kita gunakan tools modify yang move. Itu kita pindahkan. Lalu kita bisa membesarkan gambar soalnya ini. Kemudian kita geser lagi. Nah, setelah itu kita bisa membuat garis bantu pada lingkaran untuk mempermudah kita dalam proses penggambaran. Gunakan tools line, kemudian tarik garis, aktifkan fungsi orto dulu, supaya dia sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y ya garisnya. Kemudian kita buat lagi garis bantunya. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut membuat lingkaran yang berjari-jari 39 ini ya. Menggunakan tools line, kemudian klik. Lalu, mohon maaf, kita di sini menggunakan tool circle ya, circle center radius. Nah, setelah itu kita masukkan deh 39, kemudian di enter. Lalu kita masukkan lagi yang jari-jarinya 16, lalu yang diameternya 22. Kita pilih tool circle, kemudian center radius, masukkan 16, kita enter. Setelah itu pilih yang circle lagi, center diameter, dan masukkan 22. Kita enter. Setelah itu kita buat yang ini dengan garis bantu 12,5 menggunakan tools line. Setelah itu ke atas sejauh 12,5, komanya menggunakan titik jika dalam aplikasi AutoCAD. Setelah itu kita pakai garis bantu sebesar 6 untuk menggambar lingkarannya. Jadi ke kanan sejauh 6, kita enter. Setelah itu kita cancel dan kita buat lingkaran menggunakan center radius pada tools draw. Ke kanan sejauh 6, kita enter. Setelah itu kita buat lagi garis bantu di sini. Sejauh ke kanan sejauh 3, kemudian enter dan ke bawah. Ini kita sambung aja. Cancel. Nah, ini ada lebihan seperti ini, kita bisa menggunakan tools modify lalu kita trim. Seperti itu, kemudian kita cancel, lalu kita buat lagi di sebelahnya menggunakan tools line. Setelah itu ke kiri sejauh 3, enter, dan ke bawah kita pasin lagi garisnya. Kemudian kita cancel, dan ini bisa kita hapus gunakan tools modify yaitu trim. Setelah seperti ini kita hapus semua garis bantunya. Setelah seperti ini, kita bisa menggandakan objek tersebut. Caranya supaya dia jadi banyak, kita menggunakan di tools modify, kemudian kita pilih yang polar array. Tetapi sebelumnya, kita harus menyatukan objeknya dulu. Kita klik garis-garis yang sudah kita buat, kemudian kita ketik join. Nah, sudah bersatu seperti ini, baru kita bisa gunakan tools modify yaitu polar array. Nah, kita klik terus itu pilih yang lingkaran dalam ini, kemudian kita enter dan kita klik yang titik tengah ini. Nah, kemudian muncul deh seperti ini. Ini jumlahnya bisa diatur pada bagian items, tapi kali ini saya akan 6 saja seperti yang diperintahkan pada soal. Setelah itu, kita bisa membuat lagi
objek yang berada di atas sini dengan garis bantu sejauh 21 ya, dari lingkaran yang dalam ini. Sebelumnya kita buat lagi terlebih dahulu garis bantu dengan tools line ke atas, kemudian ke bawah juga sebagai garis bantu nanti. Setelah itu kita cancel, lalu kita tarik garis sejauh 21 menggunakan tools line ke atas sejauh 21, kemudian kita enter, dan ke kanan itu sejauh 11 ya untuk jari-jarinya. Kita klikkan 11, kemudian kita enter. Setelah itu kita cancel, lalu pilih tools circle lagi yang center radius. Nah, kita tarik sejauh 11, kita enter. Setelah itu kita buat lagi yang untuk yang berapa tadi tuh dia? Untuk yang 6-nya ya, kita buat lagi yang 6-nya di sini ke kanan sejauh 6. Enter. Nah, setelah itu kita mau ngebuat yang ini nih. Caranya gimana? Caranya itu kita buat terlebih dahulu garis bantu menggunakan tools line di atas sini, kemudian ke sebelah sini, baru kita cancel. Setelah itu kita pilih tools line lagi. Pada titik ini kita tarik garis ke bawah, kemudian kita ketikkan tan. Ketikkan, kemudian kita enter. Nah, nanti akan muncul garis lingkaran ini. Ya, ini kita pilih. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan pada sisi yang sebelah kanan. Kita pilih line, terus itu kita tarik garis ke bawah dan kita ketik tan. Enter. Lalu kita pilih yang ini. Nah, seperti itu kita cancel. Kemudian kita buat lagi untuk garis yang berada di bagian bawah ini ya. Di bagian bawah sini kita akan buat dua lingkaran ini. Caranya gimana? Caranya kita buat garis bantu dulu nih. Dari sebelah sini ke bawah sejauh 25, enter, dan ke kanan sejauh 45, enter, kemudian ke atas sejauh 16, enter. Setelah itu kita buat juga pada sisi sebelahnya lagi, gunakan tools line, kemudian kita geser ke kiri sejauh 45, enter, dan ke atas sejauh 16, enter. Kemudian kita cancel, baru kita buat gunakan tools circle yang center radius. Di sini, kemudian kita ketik 16, enter. Begitupun juga dengan yang di sebelahnya. Center radius, setelah itu kita pilih 16, kita enter. Nah, kan ini dalamnya ada lingkaran lagi, yang 9 ya. Itu kita gunakan tool circle yang center radius, kemudian kita pilih 9, kita enter. Lalu yang di sebelahnya juga sama, center radius, kemudian kita pilih yang 9, enter. Setelah seperti ini, kita buat lagi nih yang di sini. Ini ada yang diameternya, yang radiusnya 20 ya. Caranya gimana supaya dia berada di tengah? Itu kita gunakan tools circle, kemudian pilih yang tantan radius. Lalu pilih yang lingkaran jari-jari 43 dengan yang 16, lalu ketik 20, enter. Nah, jadi seperti itu, begitupun juga yang di sebelahnya. Gunakan tantan radius, lalu kita pilih, dan kita ketik 20, kemudian enter. Setelah jadi seperti ini, seluruh garis bantu yang ada itu bisa kita hapus ya. Kita gunakan tools erase, untuk garis yang ini, dan kita enter. Ini juga kita gunakan tools erase, kemudian kita enter, dan kita gunakan tools trim untuk yang ini ya. Kita gunakan tools trimnya. Di sini kita pakai yang ini dulu, kita hapus. Yang ini, setelah itu yang ini. Pokoknya di sini semua garis yang tidak dibutuhkan itu bisa dihapus ya. Kita enter. Kemudian di sini juga kita pakai erase. Kita enter. Dan yang di bawahnya juga. Ini kita gunakan tools trim. Ini juga. Kemudian di sini yang ini juga.
sama. Nah, setelah itu di sini kita hapus juga yang ini dengan yang ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat dimensinya seperti yang ini. Caranya adalah kita ketik di sini, kemudian kita pilih yang radius, karena kan dia itu radius. Menggunakan radius, kita tarik garisnya ke luar seperti ini. Nah, di sini kan angkanya masih kecil. Caranya itu kita klik, kemudian kita ketik dim style. Nah, dim style, kemudian kita klik 2 kali yang standar, baru kita modify. Setelah kita modify, kita pilih presisinya 1 angka di belakang koma, kemudian garisnya itu berwarna kuning. Ini juga berwarna kuning. Di sini kita atur jadi 4. Kemudian kita oke. Tadi masih ada lagi yang belum, jadi di simbol dan arrow-nya kita hilangi ini jadi non. Kemudian di teksnya itu kita jadikan 3. Kemudian warnanya juga kuning. Nah, setelah itu kita oke, kita close. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan memberikan dimensi pada yang lainnya. Radius sini. Kemudian kita pilih lagi radius di sini. Ini juga radius. Kemudian radius lagi untuk yang ini. Radius juga, karena kan di sini didominasi dengan lingkaran ya. Jadi semuanya menggunakan tools radius, yang bagian radius. Nah, kalau sudah seperti itu, di sini ada lagi yang di bagian dalam ini. Di bagian yang dalam ini ya. Nah, 6, setelah itu 2, 3, lalu kita buat yang menggunakan diameter. Kita pilih yang diameter ini. Ya kan, untuk yang bagian dalam ini. Nah, setelah itu ada beberapa yang menggunakan garis seperti yang 21, 12,5 dan yang 6. Caranya itu kita buat terlebih dahulu garis bantu untuk yang seperti ini ya. Kita cancel. Lalu di bagian sini juga tadi perlu garis bantu. Kita buat line. Setelah itu di sini. Nah, kita cancel. Lalu di bagian bawah ini juga perlu garis bantu ya. Nah, setelah seperti ini bisa kita gunakan dimensinya itu pakai yang ini, yang annotation, kemudian kita pilih linear. Dan kita pilih titik awalnya dan titik akhir, kemudian kita geser ke sini kanan. Kemudian yang ini juga kita pilih yang linear dari titik awal ke titik akhir, kemudian kita geser ke kiri. Nah, begitupun dengan yang bagian bawah ini, kita gunakan yang linear. Setelah itu kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, jadilah 6. Oke, kita hitung dulu apakah sudah pas. 13 di sini. Ada satu yang belum diberikan. Oh iya, bagian yang ini dia. Kita gunakan radius. Setelah itu yang ini. Nah, kalau sudah semuanya udah lengkap, kita bisa menghapus semua garis bantunya dengan menggunakan tools trim di tools annotation ya. Nah, ini tinggal kita hapus aja semua garis bantunya. Kita
hapus aja garis bantunya yang sudah kita buat tadi. Kita gunain ini ya. Nah, kita enter. Kemudian kita pasang lagi di sini yang garis bawah ini. Kita gunakan erase juga bisa. Kita enter. Kita enter. Setelah itu garis yang panjang lagi ini kita pilih, kita enter. Ini lagi kita pilih dan kita enter. Kemudian di sini lagi masih ada, kita pilih erase, kemudian kita enter. Nah, setelah seperti ini semua garis bantu, di sini juga belum, masih ada lagi. Kita klik, kemudian kita enter. Nah, setelah itu gambarnya sudah jadi deh, sudah sama dengan gambar yang soalnya. Sekian proses penggambaran pada soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.